Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammad shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul 'azim wa balaga rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang sama dimuliakan Allah, wabil khusus para hujjaj, para sepuh, para tokoh masyarakat, Ketua DKM Masjid Al-Furqan beserta jajarannya, para asatiz yang mohon maaf tidak bisa kami tata, tidak bisa kami rangkai namanya satu persatu. Namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, takdir serta mahabbah kami. Serta Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang sama dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah dan nanti dilanjutkan dengan sholat sunat tarawih. Harapan dan doa mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah kuatkan iman dan Islam kita, dan Allah jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita sekarang sudah berada di malam ketiga Ramadan 1445 Hijriah. Saya mengajak kepada kita semua, pertama kita bersyukur. Ini tanda bahwa doa kita telah diijabah oleh Allah. Karena jauh sebelum Ramadan tiba, tepatnya pada bulan Rajab, kita sudah banyak meminta berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan. Maka pertama saya mengajak kita bersyukur, alhamdulillah. Sebab banyak orang yang nggak nyampe ketemu Ramadan. Bahkan udah tak malam mau tarawih, sakit masuk rumah sakit. Sampai juga ada yang meninggal dunia, Pak. Kita alhamdulillah. Makanya kita terus semangat, insya. Kalau melihat jamaah Al-Furqan, alhamdulillah kayaknya semangat semua ini. Mukanya pada kelihatan semuanya, cahayanya. Ya, batasnya ada lampu ini. Alhamdulillah, program-program masjidnya juga berjalan luar biasa. Karenanya memang kita sekarang masuknya Ramadan dengan segala keistimewaan dan keutamaan Ramadan, agar kita menjadi umat yang mulia, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW, yang mendapatkan keistimewaan yang tidak diturunkan kepada umat-umat terdahulu,
yaitu bulan suci Ramadan. Dengar aku ya, Pak. Ya. Dengar apa ya? Sebab yang namanya Ramadan datang tadinya belum ada keistimewaan. Kemuliaan Ramadan baru ada ketika Rasulullah SAW meneteskan air mata. Selesai Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Nabi ketemu dengan Nabi Adam, Rasul ketemu dengan Nabi Nuh, Nabi Musa dan sebagainya. Selesai Isra Mi'raj, Nabi nangis sesedukan. Tahu sesedukan? Itu bahasa Mandarin, itu bahasa sesedukan. Sampai membasahi sorban Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi nangis, bukan mikirin anaknya. Kalau Nabi nangis sampai bercucuran air mata, bukan karena mikirin cucunya, tapi Nabi nangis mikirin kita umatnya. Seakan Nabi tahu siapa kita, Nabi paham siapa kita. Udah orangnya pendek-pendek, lemes-lemes, ibadahnya alasan mulu, malah berantem mulu. Beda sama umat terdahulu. Usianya panjang-panjang, orangnya kuat-kuat, makanya wajar mereka masuk surga. Nabi Adam usianya 2000 tahun, Nabi Nuh usianya 950 tahun. Nah kalau kita umat Nabi, kalau kita berkaca sama Rasulullah wafat umur 63 tahun, Pak. Nggak panjang usia kita. Maka Rasul nangis, ya Rabbi kaifa ummati, ya Rabbi kaifa ummati. Itu sering kita dengerin nasyid salawat yang sering kita dengerin itu. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Ada nggak tuh salawatnya? Ada nggak? Ya. Ada. Ya anak-anak nih salawatan yang bener. Di orang zaman sekarang salawatan aneh-aneh, dangdut jadi salawat jadi dangdut. Kadang-kadang ada orang salawatan ya Toibah. Dia dengerin tuh salawatannya. Begitu dia keluar kondangan di rumah temennya, ada orang nangkep dangdut, lagunya Bang Toib, itu gitu ya. Temennya ngomong, itu kayaknya yang tadi dah, itu terjemahannya. Dari mana terjemahannya ya Toibah ya Bang Toib? Kan begitu. Kita kadang masuk rumah terbalik. Malah ada sekarang malah aneh lagi Bang, sholawatan ibu sholawatan. Kacau zaman sekarang. Apalagi sekarang ada sholawatannya alamat mata lu gitu. Sholawatan yang benar. Itu kayak tadi, Masya Allah, Ustaz Rizky tadi sebelum azan saya nyampe udah sholawatan cakep bener. Ajannya bagus. Makanya kita di Al-Furqan jamaah enak. Ajannya cakep-cakep, yang imam juga fase-fase, suaranya bagus-bagus. Nggak kayak di kampungan saya, kadang-kadang ajannya Iraki. Begitu. Udah begitu, terawih, imamnya juga aki-aki. Bacanya apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu batuk. Ujian bagi jamaah. Makanya kita semangat terus ibadahnya, Pak. Nih, kita lagi dibakar di kampus Ramadan. Makanya saya bilang Ramadan itu kampus. Sebulan penuh kita kuliah. Kita digojlok, kita digembleng. Kita kuliah. Makanya jangan bosan-bosan. Habis Isya ada kultum. Entar habis subuh ada kultum lagi. Ya biarin, emang lagi wayangnya, lagi musimnya. Kayak lagi musim rambutan, Bang, di mana-mana ada rambutan, betul nggak? Lagi musim durian, di gang ada durian, Belosono di pasar ada durian, makanan rasa durian, minuman rasa durian, sampai obang durian, betul nggak? Lagi musim durian, sama kita juga emang lagi Ramadan.
Makanya Ramadan itu adalah bulan membakar, lagi dibakar kadar keimanan kita. Andai gak ada Ramadan, kayaknya tipis harapan kita masuk surga. Andai gak ada Ramadan, sulit kita dapetin surga. Kenapa? Usia kita pendek. Kita orang awam, sama saya juga awam. Tandanya apa? Dosanya banyak, amalannya dikit. Model kayak kita sholat taraweh. Coba, kadang-kadang ada yang ngeluh, ada. Di sini mah nggak ada di sini. Ada yang ngeluh, taraweh lama banget, ini najis. Itu ada. Tapi insya Allah, yang namanya Masjid Al-Furqan dari dulu saya tahu banget. Taraweh jamaahnya penuh sampai keluar-luar malam pertama. Coba malam pertama kenapa jamaahnya penuh sampai keluar-luar? Kadang-kadang di kampung tuh di musola tuh sampai ketua DKS-nya ngumumin di masjid, di musolanya, Bapak Ibu doain, karena nggak muat nih. Doain Bapak Ibu, mudah-mudahan tahun besok kita bisa memperlebar musola kita. Jangankan Ramadan tahun depan, hebatnya Ramadan tanggal 17 Ramadan itu musola lebar dengan sendirinya. Kagak ada jemaahnya. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa Ramadan malam pertama jamaahnya penuh? Karena saya bikin penelitian kecil-kecilan Pak. Karena saya ngampus di UNIS. Saya dosen di Fakultas Agama Islam di UNIS Tangerang. Saya bikin penelitian kecil-kecilan. Kenapa malam pertama jamaahnya penuh? Ternyata jawabannya bikin ngakak. Makmum belum paham mana yang imam bacanya pendek, mana yang imam bacanya panjang. Makanya ada orang kalau mau terawih nanya dulu ke temennya, imam siapa? Siapa? Gitu. Masya Allah, tapi alhamdulillah di sini penuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada istiqomah semuanya. Itu ketika Rasulullah nangis, bercucuran air mata, datang malaikat Jibril, kabar gembira buat kita Pak. Rasul nangis, malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, jangan khawatir, walaupun usia umatku pendek-pendek, orangnya lemah-lemah, jangan khawatir. Allah siapkan Ramadan dengan segala keistimewaannya yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disediain satu malam namanya malam Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih utama dari 1000 bulan. Artinya, walaupun usia kita cuma 60 tahun, 70 tahun, boleh jadi nilai ibadah kita ribuan tahun di hadapan Allah. Kenapa? Karena setiap Ramadan kita manfaatin betul. Makanya yang namanya taraweh memang bukan cuma puasa doang. Puasa, malamnya taraweh itu satu paket tuh, satu paket. Jadi jangan pernah ditinggal tarawehnya. Sebab tarawih itu adanya malam Ramadan. Coba besok selesai Ramadan itu tarawih. Kalau nggak dikatain orang gila, ya. Makanya Ramadan ini dibaca paket, siangnya kita puasa, malamnya kita tarawih. Makanya Pak, semangat tarawihnya. Kalau urusan tarawih mah sebenarnya tarawih mah sunnah. Nih pesan saya nih, ya. Sholat sunnah tarawih kita laksanain. Sholat ba'diyah isya kudu kita kerjain, gitu loh. Jangan tarawih kita laksanain, isya ba'diyah isyanya ditinggalin, sayang. Tuh, ya. Kalau yang namanya tarawih mah sunnah. Ustaz, saya kayaknya kaki pada terlama ini. Udah nggak apa-apa duduk. Boleh nggak? Boleh. Kalau sholat sunnah, walaupun kita nggak sakit sekalipun, boleh kita duduk, cuman pahalanya setengah daripada berdiri. Boleh, silakan, walaupun sehat duduk nggak apa-apa. Jangankan duduk, tiduran boleh tiduran. Tapi jangan diamalin. Ntar imam doang berdiri, kan tiduran semuanya. Jangan, ya. Itu begitu.
Makanya dengan keistimewaan Ramadan, mudah-mudahan kita jaga malam-malam Ramadan, mudah-mudahan dapetin Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan 83 tahun, Pak. Kalau kita ibadah, kita sholat, kita tahajud, kita sedekah, kita baca Quran, ternyata malam itu malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama kayak kita ibadah, kita tarawih, kita sedekah, kita baca Quran selama 83 tahun 4 bulan mutlak buat ibadah. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Cuman namanya Lailatul Qadar maka pasti datang, pasti. Cuman kita lagi ngapain? Lailatul Qadar datang, kita lagi tidur 83 tahun urusan tuh. Lailatul Qadar datang, kita lagi nonton bola 83 tahun urusan tuh. Ya, makanya jaga Lailatul Qadarnya. Boleh jadi Lailatul Qadar itu di awal-awal, nggak menutup kemungkinan. Tapi kalau secara hadis sahihnya, Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 malam terakhir dari Ramadan. Tapi kita harus jaga-jaga dari setiap malam. Makanya istiqomah, jangan sampai bolong tarawihnya. Amin. Amin ya Rabbal. Ini terakhir, karena memang kita lagi digembleng sama Ramadan, dan Ramadan itu lagi membakar kadar keimanan kita. Kayak emas. Emas itu kan baru kelihatan berapa kadarnya kalau udah dibakar, betul nggak? Kayu gaharu, tahu kayu gaharu? Baru kecium baunya kalau udah dibakar. Rokok baru bisa dinikmatin kalau udah dibakar. Sama kita, baru kelihatan kadar keimanan kita kalau udah dibakar sama namanya Ramadan. Kalau malamnya tarawih, siangnya puasa, ibarat pas 24 karat. Mudah-mudahan 24 karat semuanya. Kalau ada orang puasa tapi sholatnya di ujung belum, zuhur, belum asar belum maghrib, udah kan maghrib pun, masya Allah. Kita kan puasa ngancem. Tahu puasa ngancem? Masya Allah, kadang-kadang sampai berantem sama bapaknya, mamanya. Kata bapaknya, no, SCTP, memang aja kejutan di duluan. Kata emaknya, RCTI duluan mah. Anaknya bilang, MNC pak, duluan. Begitu dicek SCTP, kultur, makan dulu gitu. Begitu dicari MNC, begitu aja. Kata emaknya, nah kan ajan kan, begitu cepet. Ternyata mau semua TV, kalau satu aja ajan semuanya, gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kadang-kadang begitu aja belum nyampe apa, baru Allahu Akbar, Masya Allah. Itu yang namanya SLR 11 kolom habis dimakan dia. Ya Pak, nasi sepiring, begitulah ilaha illallah. Itu namanya puasa ngabujen. Ya, makanya Bapak Ibu tadi dimuliakan Allah, insya Allah mudah-mudahan kita semua istiqomah, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kekuatan kita untuk menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja barangkali bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri kami sendiri. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa taqashana wa tadarru'ana wa tamin taqsirana wa azil ujurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fikil al-qadri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.